Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 8 kali 14 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD. Setelah itu tekan LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Muncul kotak layar Properties Manager. Setelah itu klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Ini kita ganti namanya menjadi dimensi. Silahkan ketik dimensi pada keyboard. Lalu setelah itu tekan eh, lalu setelah itu klik kanan pada mouse di sini, lalu pilih lagi new layer, ganti namanya ini menjadi dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini namanya kita ganti menjadi garis as. Klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita ganti nama menjadi garis bantu. Lalu setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita beri nama kolom. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita ganti namanya menjadi teks. Setelah itu lihat di garis as ini, lihat di warna garis as yaitu di sini klik di sini, ganti warna garis as menjadi warna merah, klik ini lalu klik OK. Setelah itu untuk tipe garis as atau line type, klik tulisan continuous di garis as ini, klik yang ini. Setelah itu klik load, lalu kita pilih jenis garis AutoCAD ISO 02W100 ini, setelah itu klik OK. Lalu pilih lagi garis AutoCAD ISO 02W100 ini, lalu klik OK. Setelah itu lihat di garis bantu ini, kita lihat di warna garis bantu yaitu ini, klik warna garis bantu ini, kita ganti warnanya menjadi ungu seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu lihat kolom ini, lalu setelah itu untuk warna kolom kita klik juga di sini, kita ganti warnanya menjadi biru muda. Klik OK. Setelah itu lihat pintu dan jendela. Untuk warna pintu dan jendela ini klik di sini, kita ganti warnanya menjadi hijau muda seperti ini, lalu klik OK. Nah, untuk pewarnaan ini tidak mesti seperti warna yang saya buat, bisa menyesuaikan dengan warna yang Anda inginkan. Lalu kita tutup kotak layarnya. Setelah itu kita akan membuat garis as, maka klik di sini, pilih layer ini garis as, klik garis as ini. Setelah itu tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, lalu tarik seperti ini, lalu masukkan angka 800, tekan koma, masukkan angka 1400, lalu tekan enter. Nah, lalu garis ini masih menyatu kalau kita klik seperti ini. Jadi garis ini akan kita pisahkan terlebih dahulu untuk membentuk bagian ruangannya. Klik garisnya, lalu tekan X pada keyboard, tekan enter. Oke, tadi saya membuat untuk lebarnya ini adalah 800 dan panjangnya ini adalah 1400. Ini 800 ini sama dengan 8 meter dan 1400 ini sama dengan 14 meter karena denah ini saya buat dalam skala 1:100 yang artinya 800 untuk lebarnya sama dengan 8 meter dan 1400 untuk panjangnya sama dengan 14 meter. Setelah itu ketik perintah O pada keyboard untuk menggandakan garis lalu tekan enter. Setelah itu masukkan angka 150 lalu tekan enter, akan kita gandakan garis untuk membuat ruangannya, klik di sini, lalu arahkan ke bagian kanan seperti ini, lalu klik, setelah itu klik lagi ini, arahkan lagi ke samping kanan, lalu klik, setelah itu klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, lalu masukkan angka 100, tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 200, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 375, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 475, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik.
Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 275, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu, tekan enter lagi, masukkan angka 300, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu, tekan enter lagi, masukkan angka 175, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik lagi ini, arahkan ke bagian bawah lagi, lalu klik, setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 100, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik, setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 175, tekan enter, lalu klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter. Nah, setelah itu kita akan memotong garis yang tidak perlu. Jadi di sini kita buat dulu dimensi untuk membantu dalam pemotongan garis. Kita pilih layar, dimensi, tekan perintah D, enter, muncul kotak dimensi style manager, klik modify, lalu pilih tab text. Untuk text height ini kita ganti menjadi 23, lalu klik OK, setelah itu close, setelah itu tekan perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter, seleksi garis yang ini, tekan enter, arahkan ke bagian atas, lalu klik seperti ini, muncul dimensi seperti ini, lalu tekan enter, seleksi lagi yang ini, tekan enter, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik, setelah itu tekan enter lagi, seleksi yang bagian garis samping ini, lalu tekan enter, tarik garis ke samping, klik di sini, setelah itu tekan enter, seleksi lagi yang di sini, tekan enter, arahkan ke samping kiri seperti ini, lalu klik. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan memotong garis yang tidak diperlukan agar bisa membentuk suatu ruang di dalam denah ini. Tekan perintah TR pada keyboard atau trim, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Setelah itu tinggal diklik saja garis yang ingin dipotong. Yang pertama kita akan klik garis ini, lalu garis ini, dan ini. Setelah itu kita klik lagi garis yang ini, lalu garis ini juga. Setelah itu ini juga. Lalu garis ini. Setelah itu garis yang ini juga.
Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, kita tekan Enter. Nah, ini garis dimensinya sudah tidak beraturan. Kita klik di sini, nonaktifkan layar garis as ini, klik pada lampu ini. Setelah itu, kita seleksi dimensi ini dan kita tekan delete atau hapus karena ini hanya dimensi sementara untuk membantu dalam pemotongan garis as denah yang kita offset tadi. Nanti akan kita buat dimensi yang lebih rapi. Setelah itu, aktifkan lagi layar garis as ini, hidupkan lagi lampunya, klik di sini, lalu pilih layar garis as lagi. Setelah itu, kita akan membuat kolom. Klik di sini, pilih layar kolom, tekan perintah REC pada keyboard, tekan Enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, arahkan ke sembarang arah seperti ini. Masukkan angka 15, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan Enter. Oke, ini kolomnya, lalu kita seleksi, tekan M, Enter. Klik di sini, dan kita pindahkan kolom ini ke sini, klik di sini. Setelah itu, klik kolom ini lagi, tekan perintah CO, Enter. Klik di bagian tengahnya, lalu kita copy kolom ini di sini, dan di semua bagian yang memerlukan kolom. Tinggal diklik seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan Enter. Kita sudah selesai menempatkan kolom. Setelah itu pilih layar dinding. Kita akan membuat dinding. Tekan perintah REC pada keyboard, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping ini, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah ini, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah ini seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, lalu klik. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping lagi seperti ini, klik di sini.
Oke, ini sudah selesai kita membuat eh, dindingnya. Setelah itu kita akan membuat pintu dan jendela. Nah, kita pilih layar pintu dan jendela. Kita buat pintu dan jendela terlebih dahulu. Tekan perintah RSC pada keyboard, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke sini, masukkan angka 5, lalu koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan Enter. Setelah itu, klik ini kita copy, tekan CO, Enter. Kita copy ini, kita copy ke sini dan ke sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu tekan L, Enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kanan, pastikan arahnya lurus. Masukkan angka 75, tekan enter 2 kali, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy ini kemari dan klik di sini, tekan enter. Setelah itu hapus garisnya, lalu tekan perintah RSC lagi pada keyboard, tekan enter, klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 3, tekan koma, masukkan angka 80, lalu tekan enter. Lalu seleksi ini, tekan M, enter, klik di sini, kita pindahkan ini ke mari seperti ini. Setelah itu tekan perintah ARC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari, dan klik juga di sini. Setelah itu ini kita potong, tekan TR, tekan enter 2 kali, klik garis ini, potong, lalu tekan enter. Setelah itu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, masukkan angka 30, tekan enter 2 kali, lalu klik ini, kita copy, tekan CO, enter, klik di sini kita copy kemari, tekan enter, lalu ini juga klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, tekan enter. Setelah itu tekan L lagi, tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, pastikan arahnya lurus, masukkan angka 60, tekan enter 2 kali, lalu klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, ini kita copy kemari dan klik di sini, tekan enter, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan ke mari, klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, klik di sini, tekan enter. Setelah itu seleksi ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy ini ke mari, klik di sini. Setelah itu tekan enter, setelah itu seleksi pintu ini, tekan CO, enter, kita copy ini, klik di sini, kita copy ke mari, di sini tekan enter, klik yang ini, hapus ini, tekan delete, lalu seleksi ini, tekan perintah MI pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, pastikan arahnya lurus, dan klik kalau sudah lurus, lalu ini klik no. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, tekan perintah B pada keyboard, lalu tekan enter, muncul kotak block definition. Di name ini kita buat namanya menjadi pintu 1, lalu klik pick point, klik yang di sini, lalu klik select object, seleksi objek pintu ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu, tekan lagi perintah B pada keyboard, tekan enter, muncul lagi kotak block definition. Di name ini kita beri nama pintu 2. Lalu di sini klik pick point, klik yang di tengah ini. Setelah itu klik select object, seleksi objeknya seperti ini. Lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan B lagi pada keyboard, tekan enter. Di name jendela ini kita beri nama jendela 1. Lalu klik pick point, klik di sini, setelah itu klik select object, seleksi ini objeknya, tekan enter, setelah itu klik OK. Setelah itu tekan lagi perintah B pada keyboard, tekan enter, di name block definition ini kita beri nama jendela 2, lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini, setelah itu select object. Kita seleksi objeknya ini, seperti ini, lalu tekan enter, setelah itu klik OK. Nah, ini objek sudah menyatu dalam blok. Kalau kita klik, maka keseluruhannya akan menyatu seperti ini. Ini bertujuan agar kita memudahkan dalam menempatkan pintu dan jendela ini di dalam denha rumah nantinya.
Apabila tidak kita masukkan dalam blok, maka garis-garis ini akan terpisah dan akan menyulitkan apabila ada kesalahan dalam penempatan pintu dan jendela di denah rumah nanti. Setelah itu kita klik ini, tekan MI, tekan Enter, kita klik di sini, arahkan kemari, pastikan arahnya lurus, lalu klik No. Setelah itu ini kita seleksi, tekan M, Enter, kita pindahkan ini sedikit ke atas. Setelah itu seleksi lagi ini, tekan lagi MI, Enter, kita klik di sini, arahkan kemari, pastikan ini arahnya lurus seperti ini, lalu klik, setelah itu klik No. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan CO, Enter, kita klik di sini, lalu kita taruh di sini, kita copy, tekan Enter. Setelah itu seleksi ini tekan RO, Enter, kita rotasi ini kemari, masukkan angka 90 derajat, lalu tekan Enter, kita rotasi ini ke arah 90 derajat. Lalu ini juga kita copy, tekan CO, Enter, klik di sini, kita copy kemari, tekan Enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan RO, Enter, kita rotasi, klik di sini, arahkan ke seperti ini, lalu masukkan angka 90, tekan Enter. Karena ini kita rotasi 90 derajat. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu, untuk untuk pintu dan jendela ini siap kita tempatkan di denah rumah. Klik yang ini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita tempatkan jenis pintu ini di bagian depan, yaitu di sini. Klik di sini, lalu tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik lagi di sini. Ini pintunya kita tempatkan di sini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter. Lalu ada pintu yang seperti ini, klik, tekan CO, Enter, klik pintu ini. Ini pintunya kita taruh di sini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang model seperti ini, klik di sini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita taruh pintu ini di bagian ini, tinggal klik di sini. Setelah itu di bagian ini juga ada pintu yang sama, yaitu ini taruh juga pintu ini di sini. Setelah itu eh, tekan Enter, lalu ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini, pintu ini kita taruh di bagian ini, klik di sini, tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang modelnya seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini, pintu ini kita tempatkan di sini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter. Lalu eh, ada lagi pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita copy pintu ini. Oh salah ini, saya tekan Escape dulu. Seharusnya pintu ini klik yang ini, tekan CO, Enter, klik di sini. Saya ulangi, klik pintu ini, lalu tekan CO, Enter, klik di sini, taruh pintu ini di sini, klik di sini, tekan Enter. Setelah itu kita lihat lagi di bagian ini ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini, lalu pintu ini kita taruh di bagian ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter. Oke, sepertinya untuk pintu ini sudah kita tempatkan di semua bagian ruang. Selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Di sini ada jendela seperti ini, kita klik lalu tekan CO, Enter, kita copy jendela ini.
klik di sini, kita taruh di bagian ini, klik di sini, lalu klik lagi di bagian ini. Setelah itu, klik di sini, lalu di sini juga, lalu di sini, lalu di sini juga. Oke, kurang lebih sudah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu, ternyata pintu ini juga ada di sini. Kita copy lagi, tekan CO, enter, klik di sini. Pintu ini juga bisa kita tempatkan di sini. Tekan enter. Setelah itu, ada pintu yang ini. Klik ini, tekan CO, enter. Klik di sini. Lalu ada jendela seperti ini. Jendela ini kita tempatkan di bagian ini. Klik di sini untuk penempatan jendela ini. Setelah itu, di bagian ini juga ada jendela yang sama seperti ini. Klik di bagian ini. Setelah itu, di bagian ini ada juga jendela seperti ini. Klik di sini untuk menempatkan jendela ini. Setelah itu, tekan enter. Setelah itu, klik jendela ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy jendela ini ke sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu, ada jendela yang seperti ini, klik jendela ini, tekan CO, enter, klik di sini, lalu jendela ini kita taruh di bagian ini, klik di sini. Setelah itu, tekan enter. Kita cek di setiap ruangan apa sudah ada jendela. Di sini sudah, sini sudah, di sini sudah ada, di sini sudah ada, di sini sudah ada. Di sini sudah. Oke, semua ruangan sudah ada jendelanya. Lalu ini kita seleksi dan tekan delete untuk menghapusnya karena sudah tidak diperlukan lagi. Setelah itu tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Kita klik di bagian dinding yang tidak, garis dinding yang tidak perlu seperti di teras ini, klik di sini. Klik di sini, lalu di depan pintu ini juga kita klik. Di sini juga, lalu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah itu, ini adalah ruang terbuka. Kita klik juga garisnya ini. Begitu juga di bagian musola ini. Setelah itu, hmm, di sini juga ruang terbuka, klik garis ini untuk menghilangkan dindingnya. Oke, setelah itu tekan enter, kita cek dulu. Ini sudah bisa diakses dari depan lalu ke sini. Ini juga sudah bisa diakses, ini juga lalu ke sini juga. Oke. Hmm, ini sudah bisa diakses semua bagian. Setelah itu di sini bisa kita buat tempat cuci. Tekan L, enter. Oh, kita tekan escape dulu, pilih layar dinding. Lalu tekan L, enter.
klik di sini, masukkan angka 200, lalu klik di sini, atau ini terlalu besar, kita hapus. Saya ulangi, tekan L, Enter, klik di sini, masukkan angka 150, tekan Enter, dua kali seperti ini. Oke, ini kita cek dulu ukurannya, tekan DIM, Enter, ini ke sini, kita cek, 62,5. Oke, kita buat saja garis sampai ke sini, sampai di batas ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis bantu, tekan perintah, pilih layer garis bantu. Ini garis bantu ini fungsinya untuk membuat garis bantu dimensi agar sewaktu kita membuat dimensinya rapi. Tekan L, Enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali. Setelah itu, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali. Setelah itu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, tekan angka 50, tekan Enter dua kali. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali. Setelah itu, ini kita seleksi, lalu kita pindahkan, tekan M, Enter. Kita pindahkan ini, klik di sini, kita pindahkan ke sini, lalu pastikan sejajar atau lurus dengan yang ini. Lalu klik kalau sudah sejajar atau lurus. Nah, ini juga, ini kita buat garis bantu dulu. Lalu ini kita seleksi, tekan M, Enter, kita klik di sini, pindahkan ini kemari, klik di sini. Setelah itu garis bantu yang panjang ini kita hapus. Oh, tidak perlu kita hapus. Ya, bisa langsung dihapus saja. Tekan delete, setelah itu tekan klik ini, lalu C, oh, Enter, kita copy ini, klik ini, kita copy ke mari, dan ke sini. Setelah itu tekan Enter. Nah, ini tidak presisi, tekan M, Enter. Kita pindahkan ulang ke sini, klik di sini. Lalu setelah itu klik ini,
tekan CO, enter, klik di sini, taruh kemari. Lalu ini juga kita copy, klik di sini, pastikan ini lurus atau sejajar dengan ini. Oke, lalu tekan enter. Setelah itu di sini juga tekan CO, enter, klik ini, tekan enter, klik di sini. Kita copy ini ke sini dan ke sini juga. Lalu tekan enter. Oke, ini di sini juga CO, enter, klik di sini. Ini pastikan lurus dengan ini. Setelah itu ini juga klik ini lalu tekan CO, enter. Kita klik di sini, ini kita copy di sini. Lalu di sini juga, di sini dan di sini. Tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan CO, enter. Klik di sini, kita copy juga ini. Klik di sini. Setelah itu klik di sini, klik di sini. Lalu di sini juga pastikan lurus dengan ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita ke layar dimensi, lalu tekan perintah D pada keyboard tekan enter, akan kita atur dimensi dan tekstilnya, klik new. Ini di sini ganti namanya menjadi skala 100 untuk dimensi stylenya, lalu klik continue. Setelah itu muncul new dimension style skala 100, klik line. Untuk colornya ini kita ganti menjadi warna biru muda untuk color dimension lainnya. Lalu untuk color extension lainnya, klik di sini kita ganti menjadi hijau. Lalu untuk extend beyond dim lainnya, kita ganti menjadi 20. Dan untuk offset from originnya juga kita ganti menjadi 20. Sedangkan yang lainnya biarkan seperti ini. Lalu ke tab simbol and arrow. Untuk arrowhead, first-nya kita klik dan kita ganti architectural tick. Otomatis yang second juga mengikuti architectural tick. Lalu untuk arrow size-nya kita buat menjadi 8, sedangkan yang lainnya biarkan seperti ini. Setelah itu kita ke tab text, klik kotak kecil ini, klik di sini, kita atur terlebih dahulu text style-nya, klik new. Untuk text style-nya sama, kita beri nama seperti dimensi style tadi yaitu skala 100. Lalu klik OK. Di sini saya namakan skala 100 karena gambar yang kita buat ini adalah gambar dalam skala 1:100. Setelah itu di font name ini kita pilih jenis hurufnya. Di sini saya memakai jenis huruf romantik, tetapi tidak mesti huruf ini, bisa juga huruf-huruf lainnya, tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Lalu untuk height-nya saya buat menjadi 23. Setelah itu klik apply, lalu
close. Setelah itu di text style ini, di tulisan standar ini kita klik dan kita ganti skala 100 sesuai dengan text style yang kita buat tadi. Lalu di text color kita klik di sini, lalu pilih select color, lalu kita ganti menjadi warna oranye muda seperti ini, atau warna ini tidak mesti seperti ini, bisa menyesuaikan kebutuhan Anda. Lalu klik OK. Setelah itu untuk text placement di vertikal ini above, kita klik di sini, kita ganti menjadi centered. Setelah itu untuk offset from dim line, angkanya saya ubah menjadi 8. Setelah itu, untuk pengaturan tab-tab lain, biarkan saja seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu, close. Nah, setelah itu lihat di anotasian ini, klik anotasian, pastikan ini untuk text style dan dimensi stylenya sudah terpilih. Text style dan dimensi yang kita buat, yaitu skala 100. Kalau belum seperti ini, maka tinggal diklik di sini dan pilih dimensi text style skala 100 dan klik lagi di sini pilih dimensi style skala 100 yang kita buat seperti ini. Oke, setelah itu pastikan layar sudah berada di layar dimensi seperti ini, lalu ketik perintah keydim pada keyboard, tekan perintah keydim pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu kita seleksi garis bantu yang bagian atas ini seperti ini, lalu tekan enter, lalu tarik ke atas seperti ini, garisnya kurang lebih sepanjang ini, lalu klik. Oke, hasilnya seperti ini bisa dilihat. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard, seleksi garis bantu di sebelah samping kiri ini seperti ini. Setelah itu tekan enter, lalu tarik garis ke samping kiri seperti ini, kurang lebih sepanjang ini. Lalu klik, setelah itu hasilnya bisa dilihat ini seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis bantu yang di bawah ini seperti ini. Lalu tekan enter, setelah itu tarik garisnya ke bawah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, kita seleksi garis bantu di bagian samping kanan seperti ini. Setelah itu tekan enter, arahkan ke garis ini ke samping kanan seperti ini, lalu klik seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan memberi dimensi total keseluruhan panjangnya. Tekan DIM pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Klik di sini, arahkan ke samping kiri ini. Lalu klik di sini. Lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini. Lalu kita klik di sini, lalu tarik ke atas seperti ini. Setelah itu klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu klik di sini, nonaktifkan layar garis bantu. Ini tekan lambang lampu di layar garis bantu seperti ini, maka layar garis bantu akan hilang karena ini sudah tidak kita pakai lagi garis bantunya. Setelah itu pilih lagi ini, pilih layar teks. Setelah itu kita akan membuat teks. Tekan perintah T pada keyboard, tekan enter. Lalu klik di sini, arahkan kemari seperti ini. Lalu klik, lalu tulis di keyboard, ketik teks seperti ini. Seleksi teksnya, pilih ini penempatan teks center ini, klik ini agar teks mau ke tengah seperti ini. Lalu klik di luar kotaknya. Apabila teksnya dirasa kurang ke tengah, klik lagi teksnya. Ini bisa kita pindahkan secara manual, tekan M, enter. Kita pindahkan kurang lebih, misal di sini, klik di sini agar pas di tengah. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu klik teksnya, tekan CO, enter. Klik di sini, arahkan ke mari, dan teks kita copy ke sini. Lalu kita copy juga di sini, dan kita copy ke seluruh bagian ruangan yang memerlukan keterangan teks. Tinggal diklik-klik saja seperti ini untuk mengkopinya.
Lalu setelah selesai mengcopy ke semua ruangan teksnya ini tekan enter. Setelah itu tekan perintah ed pada keyboard untuk mengedit teks lalu tekan enter. Klik teks yang ingin diedit yaitu misal ini. Lalu seleksi garisnya lalu tinggal ditulis nama teksnya yang sesuai yaitu ini bagian depan ini adalah teras. Ketik teras pada keyboard. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu klik lagi bagian lainnya yaitu ini. Seleksi teksnya dan ganti namanya ketik ini adalah kamar 1. Lalu klik di luar kotaknya. Lalu untuk ini sama juga caranya. Seleksi teksnya ini namanya ruang tamu, ketik ruang tamu pada keyboard, lalu di luar kotaknya. Setelah itu klik lagi di teks ini, seleksi teksnya, ketik pada keyboard ini adalah kamar tidur yang kedua. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu klik lagi yang teks ini, seleksi teks ini. Ini tulis namanya ruang keluarga. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu klik yang ini. Seleksi ini adalah garasi motor. Klik di luar kotaknya. Setelah itu klik yang ini adalah musola. Klik di luar kotaknya. Setelah itu klik lagi teks yang ini adalah kamar tidur 3 atau kamar tidur utama. Karena ini adalah kamar yang paling luas dan ada kamar mandi atau WC di dalamnya. Lalu klik lagi yang ini adalah dapur garis miring dapur sekaligus ruang makan. Oke, klik lagi di luar kotaknya. Setelah itu ini klik di sini. Ini kita ganti menjadi kamar mandi, namanya kamar mandi atau WC. Kita singkat KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya, lalu klik ini. Seleksi teksnya kita beri nama. Ini adalah tempat cuci. Klik di luar teksnya. Lalu setelah itu oke, ini kita ganti ternyata ini kamar mandi atau WC di sebelah ini WC. Kita ganti WC. Lalu ini kamar mandi. Kita ganti teksnya kamar mandi. Oke. Lalu ini baru kamar mandi sekaligus WC. KM garis miring WC kamar ini. Oke, lalu tekan enter. Setelah itu kita lihat bagian yang masih kurang di tengah, kita klik teksnya lalu kita pindahkan tekan M, enter. Kita geser sedikit, misal ini, sini. Lalu ini sedikit kita geser kemari. Lalu ini juga. Setelah itu bagian ini juga. Oke, ini sudah selesai kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita review secara singkat. Oke, yang pertama seperti saya jelaskan di awal, ini adalah denah rumah dengan ukuran 8 kali 12, lebarnya 8 dari sini ke sini dan panjangnya 14 meter dari sini ke sini. Jadi di sini saya menuliskan 8 untuk lebarnya ini 800 sedangkan panjangnya 1400 karena ini dalam skala 1:100 yang artinya 800 ini sama dengan 8 meter dan 1400 ini sama dengan 14 meter dalam skala 1:100. Setelah itu kita akan mereview sikat rumah ini. Yang pertama di bagian depan bisa dilihat ini ada teras dengan ukuran 3 kali 1,75 meter. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 2,75 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3,25 meter. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 2,75 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3 kali 4,75 meter. Lalu ada garasi motor dengan ukuran 2 kali
3,5 meter. Lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 1,75 meter. Lalu selanjutnya ada kamar tidur yang ketiga atau kamar tidur utama dengan ukuran 3 kali 3,75 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi atau WC di dalamnya dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Setelah itu di sini ada dapur lagi dengan ukuran 5 kali 3 meter. Lalu di sini ada kamar mandinya dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Lalu ada tempat cuci dengan ukuran 3 kali 6,25 meter, 3 kali 0,625 meter. Lalu ada WC dapur dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.